Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, sehat selalu Pagi Bu. Bu, sehat kabarnya. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala biar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Arif, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Terima kasih Wahyu. Semuanya berdiri dulu. Selanjutnya coba diperiksa sebelah kanan sebelah kirinya apakah ada seragam dari teman-teman kalian yang mungkin belum dimasukkan atau tidak memakai sabuk atau tidak memakai kaos kaki. Silakan diperiksa. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada Bu. Siapa yang tidak masuk? Ibu Rian nggak masuk Bu. Oh, Ibu Rian nggak masuk. Rian kemana kok nggak masuk? Ada suratnya? Sakit, Bu. Untuk memberikan semangat belajar pada pertemuan kita hari ini, coba berdiri dulu. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan berdiri anak-anak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju gentar. Lah yang benar. Maju tak gentar. Jadi itu tadi. Kenapa Ibu memutarkan lagu Maju Tak Gentar untuk kita nyanyikan bersama-sama? Itu untuk menambah semangat kita, semangat belajar kita, supaya kalian bisa belajar hari ini bersama Ibu dalam keadaan senang, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum saya memaparkan materi pada pertemuan hari ini, apakah dari kalian ada yang ingat materi apa yang kita pelajari untuk minggu kemarin? Tentang pokok pikiran dalam pembukaan. Pokok pikiran. Baik. Jadi pertemuan minggu kemarin tentang pokok-pokok pikiran. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ada sedikit cuplikan video. Coba kalian perhatikan ya video berikut ini. Baik anak-anak, itu tadi adalah cuplikan video yang sudah kalian amati. Coba dari kalian, kira-kira video tadi itu menceritakan tentang apa? Saya Bu. Baik, silakan Iva. Video tadi menceritakan tentang pentingnya patuh terhadap hukum Bu. Oke, patuh terhadap hukum. Baik, bagus sekali Iva jawabannya. Mungkin ada yang lain yang berbeda pendapat dari Iva?
Saya, Bu. Iya, Yuyun, silakan Yuyun. Contoh-contoh orang yang taat terhadap hukum dan orang yang melanggar hukum. Oke, baik. Contoh-contoh orang yang ada taat pada hukum, ada orang juga yang tidak taat pada hukum. Baik, jadi itu tadi video tentang tata tertib berlalu lintas, terutama yang dilakukan oleh anak sekolah. Ya, dan materi hari ini kalau kita kaitkan dengan video yang sudah kalian saksikan tadi, yang sudah kalian amati, hari ini kita membahas tentang aturan. Kita membahas tentang yang namanya norma. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa itu norma, apa itu pentingnya norma di dalam masyarakat, serta menguraikan macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang yang pertama, apa itu norma? Ada yang bisa menyebutkan apa itu yang disebut dengan norma? Saya Bu, tahu Bu. Ya Aisyah, ayo Aisyah, silahkan dijawab. Norma itu sebuah ketentuan Bu yang berlaku di masyarakat. Oke, baik. Norma adalah sebuah ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ini ya. Jadi, norma itu bisa diartikan sebagai sebuah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Kemudian, mengapa di dalam masyarakat itu perlu ada norma? Mengapa harus ada norma? Bagaimana kalau di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya norma, tidak ada yang namanya aturan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oh, Aisyah lagi. Baik, Aisyah silakan. Kalau tidak ada aturan atau norma, maka itu Bu, masyarakat seenaknya sendiri Bu nanti Bu. Oh iya, bagus. Jadi kalau misalnya tidak ada aturan, tidak ada norma, nanti masyarakatnya bisa bertindak semaunya sendiri, bisa bertindak sebebas-bebasnya, karena tadi tidak terikat oleh sebuah aturan. Jadi pentingnya norma di dalam masyarakat yang pertama adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Contohnya seperti itu. Kalian pernah melihat perempatan di jalan-jalan itu kenapa harus ada lampu lalu lintas? Misalnya ada lampu merah untuk perintah berhenti, lampu kuning untuk perintah bersiaga, dan lampu hijau untuk perintah berjalan. Tujuannya adalah kalau misalnya tanpa adanya lampu lalu lintas di jalan itu bisa kacau, bisa mengakibatkan sebuah tabrakan, bisa mengakibatkan sebuah kecelakaan. Artinya pengendara satu dengan yang lainnya bisa berlalu lantang semaunya sendiri karena tadi tidak ada yang mengatur lalu lintas di jalan. Di anak-anak tentang pentingnya norma, kenapa harus ada norma, kenapa harus ada aturan di dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya norma di dalam masyarakat itu nanti dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Apabila misalnya seorang melanggar norma agama, mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa dosa dan siksaan nanti di akhirat. Ini contoh beberapa norma agama, misalnya sedekah, kemudian sholat, mengaji, dan sebagainya. Selanjutnya, itu tadi materi tentang norma, tentang pentingnya norma, tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Sebelum kita melangkah ke kegiatan diskusi dari paparan Ibu tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oh Aisyah ya, Aisyah lagi. Silakan Aisyah. Kalau berbohong itu berarti melanggar norma ya Bu ya? Iya, kalau berbohong melanggar norma. Kira-kira norma apa kalau kita berbohong? Apa ya Bu ya? Norma... Ayo temannya. Temannya mungkin ada yang bisa bantu. Ketika Norma kita hukum, Bu. berbohong. Apa Agam?
norma hukum kan, Menurut cara hukum. korupsi itu Bu, berbohong menyambil uang Oh, negara. oh iya, Salah, contohnya korupsi. Gam. Ayo Arif, katanya Kesusilaan. kesusilaan. Ayo yang Lah, betul yang mana? itu koruptor itu kan berbohong, mencuri uang rakyat. Ya, kira-kira kalau kita berbohong, kalau kita tidak jujur, kira-kira norma apa yang kita langgar anak-anak? Ayo. Norma agama, Bu. Sebenarnya kalau tentang berbohong bisa kita kaitkan dengan beberapa norma ya. Tadi jawabannya sudah betul semua. Dari Anila bahwasanya agama pun mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup dengan berbohong. Kita harus selalu jujur. Kemudian jawabannya Arif juga betul bahwasanya berbohong juga termasuk pelanggaran dari norma kesusilaan, karena ketika kita berbohong hati kita rasanya gelisah, tidak nyaman ya. Begitu juga jawabannya Agam juga betul. Berbohong contohnya yang korupsi tadi, membohongi rakyat, itu termasuk sebuah tindakan kriminal, bisa terjerat pasal, bisa dijatuhi hukuman penjara. Jadi termasuk pelanggaran dari norma hukum. Jadi gitu ya anak-anak, bahwasanya pelanggaran tentang berbohong, berkata tidak jujur bisa kaitkan dengan beberapa norma yang ada di dalam masyarakat. Tidak ada. Kita agenda selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Iva, Wahyu, dan Yuyun. Kelompok kedua, Rahayu, Anila, dan Sutrisno. Kelompok ketiga, Arif, Aisyah, dan Julia. Baik, silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berpindah. Kelompok 1 di baris pertama ya. Kelompok 2 di baris kedua, begitu juga untuk kelompok selanjutnya, biar memudahkan. Coba diperhatikan video berikut ini. Pembinaan terkait tertib lalu lintas. Dalam operasi patuh ini, petugas mendapat banyak pelajar yang melakukan pelanggaran. Mereka yang melanggar kemudian dikumpulkan dan diminta berjanji untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Oke. Baik, itu tadi adalah cuplikan dari video yang akan kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya tadi sudah Ibu share di grup kelas, silahkan dilihat. Ya, jadi setelah kalian menyaksikan video, yang kalian lakukan adalah diskusi mengenai apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut. Kemudian yang kedua, apakah video tersebut ada kaitannya dengan norma? Yang ketiga, norma apa yang terdapat dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, menurut kelompok kalian, apakah video tersebut termasuk sebuah pelanggaran norma? Silahkan dijelaskan alasannya. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang pelajar, bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan video tersebut? Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, ada yang masih kebingungan terkait tugasnya, bisa langsung ke depan ya, tanya kepada Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Saatnya kalian setiap masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ke depan. Yang presentasi tidak hanya ketuanya, tidak hanya satu orang saja, tapi semua anggota maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, berarti kelompok 3 dulu ya yang maju ya. Ya, Bu. Ya, Arif, Aisyah, dan Yulia silakan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, Bu. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil pengamatan kami terhadap video yang sudah diputar tadi. Yang pertama tadi videonya membahas tentang
banyak pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas. Ada saran, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 kepada kelompoknya Arif. Ibu silakan. Jadi tadi jawaban atau hasil diskusi dari kelompoknya Arif bahwasanya video tersebut termasuk pelanggaran dari norma hukum. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk tayangan video tadi jawaban kalian sudah benar ya. Bahwasanya dalam tayangan tadi itu ada sebuah pelanggaran norma, khususnya yaitu tentang pelanggaran norma hukum. Tadi ada beberapa pelajar yang mengendarai sepeda motor, ada yang boncengan 3, kemudian ada yang tidak pakai helm, ada yang tidak memiliki SIM, ada yang sepeda motornya tidak ada spion dan sebagainya. Itu termasuk pelanggaran norma hukum. Untuk sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang atau terkait video tadi. Terkait sebagai bahan refleksi bahwasanya kalian sudah memahami betul apa itu norma, pentingnya norma, dan macam-macam norma di dalam masyarakat. Coba kalian kerjakan link yang sudah Ibu share di grup WA kelas kalian. Silakan dicek. Nah, setelah Ibu cek ternyata nilainya sudah masuk semua ya. Jadi refleksi hari ini terkait tentang norma. Setelah Ibu cek nilainya dari kelas ini, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Iva yang menyelesaikan pekerjaannya pertama kali tadi. Tepuk tangan untuk Iva, anak-anak. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati ya. Masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk pertemuan selanjutnya. Berarti kalian harus lebih giat belajar, dan belajar lagi. Itu tadi pemaparan kita yang sudah kita pelajari hari ini terkait tentang norma serta diskusi tadi tentang pelanggaran norma di dalam masyarakat. Kemudian sebelum Ibu akhiri di sini, pesan yang dapat kita ambil dalam pertemuan hari ini adalah bahwa kita itu anak-anak hidup di dalam masyarakat. Ketika kita hidup di dalam masyarakat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya aturan. Dimanapun, kapanpun, kita selalu terikat oleh aturan. Makanya kita tidak bisa hidup bebas atas kemauan kita sendiri karena kita terikat oleh sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat. Baik, sampai sini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian pelajari di rumah terkait materi hak dan kewajiban. Ya, berhubung waktunya sudah habis, sudah bel tadi ya, bel pergantian jam. Maka sebelum Ibu akhiri, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, coba tadi Arif bisa mimpin doa ya? Apa masih sariawan? Bisa, Bu. Oh, baik, Arif silahkan mimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tidak, Baik, Bu. terima kasih Arif. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap berpikir positif, be yourself, kemudian tetap percaya diri. Belajar, dan belajar. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.